Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada masjid fans dan masjid fans sekalian. Baik, sangat sekali. Ini enak. Untuk hari ini saya akan bacakan hukuman meninggalkan sembahyang. Tapi kali ini kita sambung yang ketiga, yaitu meninggalkan sembahyang dengan sengaja ditolak segala amal kebajikan. Seseorang muslim yang meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja tanpa keuzuran syar'i akan menyebabkan tertolaknya atau terbatalnya segala amal kebajikan yang lain, karena sembahyang itu aimadul Islam, tiang Islam. Bunun al-Affal, meninggalkan sembahyang berarti memberi mudarat kepada seluruh kaum muslimin, karena orang yang bersembahyang itu memohon ampun untuk diri dan orang-orang mukmin. Ibadah sembahyang merupakan amalan utama dan pertama akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jika ia rosak, maka rosaklah segala amalan kebajikan lain dan akan mendapat azab neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adu'us salata wattabu'ush syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Yang maksud, kemudian sepeninggalan mereka digantikan oleh pengganti-pengganti jahat. Mereka mensia-siakan sembahyang dan mengikut hawa nafsu. Sebab itu mereka menemui kejahatan siksa Allah. Surah Maryam ayat ke-59. Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang hamba yang pertama akan dihisap nanti ialah sembahyang. Maka jika rosak sembahyangnya, maka amalan lainnya akan rosak. Hadis riwayat Tabarani. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mahu menjaga sembahyangnya, maka adalah ia menjadi cahaya dan tanda bukti serta dapat menyelamatkan baginya di hari kiamat nanti. Sedangkan orang yang tidak mahu menjaga sembahyangnya, dia tidak mempunyai cahaya dan tanda bukti dan penyelamat di hari kiamat nanti. Bahkan ia kelak akan berkumpul dengan Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani. Sembahyang Jumaat juga tergolong sembahyang fardu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang mukallaf. Justru itu, orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat dengan sengaja tanpa ada sebarang keuzuran yang dibolehkan syarak, dia adalah termaksud meninggalkan kewajiban yang berarti ia telah membuat dosa besar. Tergolong orang munafik yang menyebabkan terhapusnya segala amalan kebajikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa ada keuzuran atau bahayanya, maka ia menjadi orang munafik dalam sebuah catatan yang tidak akan dihapuskan dan tidak akan ditukar. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Rasulullah SAW bersabda, sungguh berhentilah orang-orang yang dari perbuatan mereka meninggalkan jemaah Jumaat, atau sungguh Allah akan memati hati mereka, kemudian mereka menjadi munafik yang lalai. Perbuatan meninggalkan sembahyang dengan sengaja pada suatu waktu atau beberapa waktu, maka terhapuslah segala amalan kebajikan lain pada waktu itu. Dengan kata lain, segala amal kebajikan lain ditolak oleh Allah sehingga boleh membawa kepada kerugian. 3.2 Meninggalkan sembahyang karena lupa, tertidur atau uzur. Kita akan sudah sampai ya. 3.2 Meninggalkan sembahyang karena lupa, tertidur atau uzur. Orang yang meninggalkan sembahyang fardu karena terlupa, tertidur atau uzur, hukumannya tidak berdosa atau tidak tergolong sebagai perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diwajibkan pula ia mengerjakan sembahyang yang telah ditinggalkan apabila ia ingat, dan itulah waktu bagi sembahyangnya yang ditinggalkan. Di zaman Rasulullah SAW, pernah baginda sendiri tertinggal kewajiban sembahyang asar karena bimbang akan ancaman peperangan. Maka baginda menunaikan sembahyang itu sudah matahari terbenam dengan berjemaah sebelum sembahyang maghrib. Firman Allah Subhanahu wa taala,
innani anallahu la ilaha illa ana mu'budu wa aqimis sholata li dzikri. Dia bermaksud, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, sebab itu sembahlah aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Surat Toha ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa lupa sesuatu sembahyang atau tertidur daripadanya, maka hendaklah dia kerjakan apabila mengingatinya. Hadis riwayat Bukhari dari Anas. Sembahyang yang ditinggalkan karena syugur yang tidak dapat dielakkan hendaklah dikerjakan di permulaan waktu yang ia hadapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak mengerjakan sembahyang karena tertidur atau lupa, maka kifaratnya cukup dengan mengerjakan apabila mengingatinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu tertidur atau lupa mengerjakan sembahyang, maka hendaklah mengerjakannya apabila mengingatinya. Hadis riwayat Muslim. 3.3 Mentakhirkan sembahyang. Mentakhirkan sembahyang bermakna melengahkan atau melambatkan mengerjakan sembahyang dengan sengaja sehingga lupa waktunya. Menurut ulama, perbuatan mentakhirkan atau melambatkan sembahyang dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran yang diharuskan syarak, hukumnya berdosa. Sikap demikian melambangkan lemahnya iman dan kurangnya prihatin dan tanggung jawab seseorang muslim melaksanakan kewajiban terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa mentakhirkan sembahyanglah mensia-siakan akan sembahyang dan waktunya, seperti mengerjakan sembahyang zuhur setelah tiba waktu asar, mengerjakan sembahyang asar setelah tiba waktu maghrib, maka mereka itu akan mendapat azab pedih dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang bermaksud, maka celakalah azab bagi orang-orang yang sembahyang, mereka itu lalai dari sembahyangnya, bahkan mereka itu riak dan enggan memberi zakat. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 7. Firman Allah SWT, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulfikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalai karena harta benda dan anak-anakmu dari mengingati Allah ataupun sembahyang. Barang siapa berbuat demikian itu, maka orangnya rugi. Surah Al-Munafikun ayat 9. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang lalaikan sembahyangnya. Maka baginda bersabda, maksudnya orang yang melambatkannya. Hadis riwayat Al-Bizar. Kata ulama, barang siapa mengerjakan sembahyang bukan di dalam waktunya lagi karena memudahkan demi harta, anak, sesuatu urusan, maka orang itu termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Ada sebagian ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwa yang sengaja menangguhkan sembahyang sehingga waktunya tanpa sebarang keuzuran yang membolehkan penangguhan, maka dia tidak lagi mendapat tempat sembahyangnya, maka dia tidak lagi mengqada dan tidak diterima di qada. Oke, insyaallah apa yang kita dengar itu kita makan dan kita sampaikan ya. Kita akan sambung bab 3.4. Kita akan sambung pada soal 3.4. Semoga baik kita dengar, kita makan dan kita sampaikan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.